Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sedikit info nih ya. Mungkin ada yang belum tahu kenapa kalau misalnya kita menggunakan masker respirator tipe seperti ini, itu kita harus menambahkan masker bedah. Ya, jadi ini khusus kalau misalnya kita menggunakan masker ini untuk merawat pasien atau jika berinteraksi dengan orang lain dalam jarak dekat ya. Misalnya dokter gigi dengan pasien pasti kontak sangat dekat, dan ditambah pasiennya itu tidak menggunakan masker pastinya. Nah, jadi kita harus tambahkan masker bedah. Nah, sementara kalau misalnya digunakan untuk keperluan yang lain yang tidak kontak dengan orang dalam jarak dekat, itu nggak perlu pakai masker bedah. Baik, untuk menjawab kenapa, jadi saya akan menjelaskan anatomi dari masker ini. Nah, jadi masker ini tuh ada dua bagian secara umum, ada input sama output. Nah, sekarang saya mau kasih lihat inputnya dulu. Input itu tempat masuk udara. Nah, jadi ini saya buka filternya. Nah, jadi di sini tuh ada katup ya, katup searah di mana udara itu bisa masuk ke sini tapi nggak bisa keluar lagi. Nah, karena dia katup searah. Jadi sebelum udara masuk ke sini, dia akan disaring oleh filter ini. Nah, jadi insya Allah udara yang masuk itu bersih karena sudah tersaring oleh filter P100 ini. Oke, saya tutup lagi. Nah, berikutnya ada output. Nah, jadi udara yang kita keluarkan dari hidung atau dari mulut itu akan dikeluarkan dari di sini. Di sini ada semacam membran nih yang bisa dilewati udara dari dalam, tapi sebaliknya dia nggak bisa dimasuki udara dari luar. Nah, jadi dia keluar dari sini, kemudian di sini. Ya. Di sini itu tidak ada filter ya, tidak ada filter sama sekali. Jadi udara yang keluar dari hidung atau mulut kita itu langsung keluar melalui lubang ini tanpa terfilter sama sekali. Nah, kalau tidak terfilter udaranya itu akan sangat berbahaya buat pasien kita apabila kita yang menggunakan masker ini itu terinfeksi COVID-19 atau penyakit lain yang bisa menular lewat udara. Nah, jadi sebagai solusinya itu kita harus menggunakan masker bedah di lubang output ini. Di lubang output ini. Jadi kalau untuk tipe ini emang lubang outputnya di sini. Ada tipe yang lain yang lubang outputnya di sini ya. Nah, jadi kita harus pasang masker bedah di sini. Cukup di sininya aja ya. Di inputnya nggak perlu karena di inputnya udah ada filter. Nah, kalau saya sendiri cara masangnya, saya ikat maskernya kayak gini, talinya, kemudian saya cantolin di sini. Sorry. Nah, seperti ini. Setelah itu bisa di plester atau selotip biar lebih kenceng ya di sininya. Sama di sini biar rapih. Oke, sebenarnya ada cara lain juga kalau mau masang masker bedah di output ini. Itu menggunakan alat seperti ini ya. Bisa dilihat. Ada dijual di marketplace. Nah, jadi kita tinggal gunting masker bedahnya. Kemudian ditaruh di sini. Ya. Kemudian dipasang ininya. Lalu dipasang di sini. Oke. Dia jadi lebih rapi sih. Cuma saya udah coba, ini tuh hambatan udaranya cukup besar ya, jadi makin sesek jadinya. Jadi ketika kita mengeluarkan udara, udaranya itu agak susah keluarnya karena hambatannya cukup besar. Jadi kalau saya pribadi tidak menyarankan ini, walaupun ini murah, cuma 20.000 kalau nggak salah ya. Terserah, kalau mau dicoba juga boleh. Udah paham ya kenapa kita harus pasang masker bedah di masker respirator ini. Ingat ya, minimal kita menggunakan masker bedah. Ada beberapa yang saya lihat itu menggunakan head cap yang disposable tuh, itu yang tipis banget dipasang di sini. Itu tidak disarankan ya, karena head cap itu bukan filter, dia nggak punya filter dan sangat tipis. Jadi itu ya sama aja bohong. Jadi udara yang keluar juga nggak bisa tersaring. Jadi minimal pakai masker bedah, atau kalau mau lebih bagus ya pakai masker N95 lagi di luarnya. Cuma itu mungkin lebih mahal ya jadinya. Tapi terserah. Saya pribadi untuk masker ini saya sangat senang menggunakannya karena dia lebih aman pastinya, karena dia filternya P100
ya, lebih tinggi dari N95 dan lebih efisien jika dibandingkan dengan masker N95 yang disposable. Oke, tapi ini selera ya, selera. Karena ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya kalau pakai ini suara kita jadi mendem. Jadi untuk berkomunikasi dengan pasien itu agak sulit. Jadi harus teriak-teriak. Ya, jadi selera ya, selera masing-masing dokter atau teman-teman. Terserah. Yang penting selama merawat pasien kita tetap safe, baik untuk diri kita maupun untuk pasien kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.